Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah Nabi Yusuf, ibronya apa, kemudian apa pelajaran yang dipetik. Nah, kayak gini teman-teman. Yang pertama, Nabi Yusuf itu bermimpi. Mimpinya kayak gini. Ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan ada bulan. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian dari mimpi tersebut Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub, apa arti dari mimpi tersebut? Kemudian kata Nabi Yakub, kamu akan menjadi raja, kamu akan menjadi orang besar, dan kamu akan menjadi menteri dan nabi. Oleh karenanya kamu jangan bercerita kepada siapapun termasuk saudara-saudaramu. Tapi ada yang mendengarkan, yaitu namanya Yahuda, sehingga menjadikan Nabi Yusuf itu orang yang dibenci, orang yang paling didengki. Ya karena itu kemudian di samping Nabi Yusuf itu terkenal orang yang paling ganteng, orang yang paling tampan. Nah, di antara kedengkiannya yaitu suatu ketika Nabi Yusuf diajak ke hutan. Kemudian di hutan Nabi Yusuf dilepas bajunya dan dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, baju tadi dilumuri darah dengan darah kijang. Setelah itu kemudian pulang. Setelah pulang dilaporkan kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh singa, sehingga Nabi Yakub menjadikan matanya buta. Setelah Nabi Yusuf diceburkan ke sumur, kemudian ada kafilah, ada segerombolan yang mau berdagang dan ontanya itu kehausan sehingga mencari air. Dan airnya itu ya di sumur ditarik, kemudian ditimba, bukan air tapi ada Nabi Yusuf. Setelah mendapat Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan di sana dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai dijual. Kemudian yang membeli adalah Menteri Kitfir dan Siti Julekha. Setelah dibeli oleh Kitfir dan Julekha, Nabi Yusuf lama kelamaan terpampang kegantengannya, ketampanannya, dan menjadikan Siti Julekha tergoda, Siti Julekha terpesona kepada kegantengan Nabi Yusuf. Suatu ketika Nabi Yusuf di dalam kamar, kemudian suami dari Siti Julekha itu keluar dan Siti Julekha bersolek, berdandan, masuk ke kamar Yusuf dan mengajak berhubungan intim. Kemudian Siti Julekha merangsang, Nabi Yusuf keluar dari jendela dan yang sobek bagian belakang. Kemudian setelah kejadian tersebut pas suaminya datang, sehingga terjadilah fitnah. Kemudian ada tetangga yang bersaksi lihat bagian pakaian Yusuf, kalau yang sobek bagian depan berarti yang salah Yusuf, kalau sobek bagian belakang berarti yang salah Siti Julekha. Ketika diperiksa yang sobek itu bagian belakang, berarti yang salah adalah Siti Julekha. Nah, kemudian yang terjadi geger bahwasanya Siti Julekha merangsang kepada Nabi Yusuf. Nah, setelah itu apa? Siti Julekha memanggil teman-teman yang menghibah, teman-teman yang menggunjing, yang gosip, dipanggil berapa orang, suruh main ke ke rumah Siti Julekha, diberikan buah apel dan satu bilah pisau. Setelah itu semuanya berbaris. Setelah berbaris Yusuf dipanggil. Ketika Yusuf dipanggil, apa yang terjadi? Semuanya terpesona kepada kegantengan Nabi Yusuf, bahkan yang dikupas itu bukan apel tapi tangannya sendiri. Setelah itu Nabi Yusuf suruh ke kamar lagi. Setelah Nabi Yusuf ke kamar, baru tersadarkan diri bahwa yang dikupas bukannya apel tapi yang dikupas adalah tangan. Nah, akhirnya lama kelamaan Nabi Yusuf berpikir, saya kalau terus menerusan khawatir terjerumus dalam hal zina. Akhirnya Nabi Yusuf rela ikhlas di penjara. Setelah di penjara, Nabi Yusuf itu mendapatkan dua sahabat. Yang pertama bernama Nabo, yang kedua bernama Malhab. Suatu ketika Nabo bermimpi, Yusuf, saya bermimpi kayak gini. Saya membawa segerombolan buah anggur, kemudian diperas dijadikan arak. Malhab juga bermimpi, Yusuf, saya bermimpi kayak gini. Saya membawakan makanan di atas kepala. Setelah itu apa? Ada satu burung memakan satu makanan tersebut. Nah, itu berarti Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengartikan, Nabo, dalam jangka waktu dekat kamu akan bebas. Sedangkan Malhab, maaf sekali,
dalam jangka waktu dekat kamu akan terbukti salah, dan yang terjadi kamu akan disalib dan dimakan oleh burung sampai habis. Kemudian terjadi nyata Nabo bebas, Malhab diikat, Malhab artinya disalib sampai dimakan burung. Nabo dipesankan oleh Nabi Yusuf, Nabo saya berpesan, nanti kalau kamu sudah bebas bilang kepada raja bahwa saya ini tidak bersalah, yang salah itu Siti Zulaikha. Tapi karena ada bisikan setan sehingga Nabo lupa. Tapi Allah yang merekayasa, Allah yang mengatur, rajanya yang mimpi. Suatu ketika rajanya bermimpi kayak gini, ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Itu kan aneh, 7 sapi ekor kurus memakan 7 sapi ekor yang gemuk. Kemudian suruh mentafsirkan, gak ada yang bisa. Kemudian Nabo teringat, saya punya teman di lapas, punya teman di penjara namanya Yusuf, itu pintar menafsirkan. Kemudian kata raja, panggil Yusuf. Yusuf dipanggil, kemudian Yusuf menafsirkan. Nanti di daerah Mesir, karena Yusuf itu kan lahir di Palestina, nanti di daerah Mesir kata Nabi Yusuf ada 7 tahun akan terjadi subur makmur, kemudian 7 tahun lagi akan terjadi kemarau panjang paceklik. Kemudian kata Nabi Yusuf, solusinya nanti ketika 7 tahun subur, bahan makanan pokok jangan diperjualbelikan tapi disimpan di gudang. Nah kemudian kata raja, oke, kamu benar-benar cocok. Makanya terjadi 7 tahun subur dan Nabi Yusuf dibebaskan dan Nabi Yusuf dijadikan sebagai menteri tangan kanannya raja. Dan Nabi Yusuf menjadi menteri, kemudian diatur sampai makmur daerah Mesir, negara Mesir. Dan 7 tahun kemudian paceklik. Paceklik seluruh dunia hampir tidak ada hujan, bahkan kemarau panjang, sampai Palestina, negara yang melahirkan Nabi Yusuf, itu terjadi paceklik. Nah, kemudian Palestina ada yang teringat bahwasanya di Mesir itu ada jasa barter. Akhirnya suatu ketika saudara Nabi Yusuf, Yahuda dan sebagainya yang 11 itu ke Mesir tujuannya untuk barter dengan makanan pokok seperti beras. Ketika di situ Nabi Yusuf berpandangan, nah ini keluarga saya semua. Tapi Nabi Yusuf masih diam-diam dan juga dia tidak mengetahui bahwa itu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf bilang, ini saya kasih beras, nanti di hari yang lain kamu bawakan adik yang paling bungsu, adik yang paling terakhir. Nah, kemudian kata saudara saya tadi, ya ini sudah mengerti bahwasanya mengerti ada Bunyamin. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bunyamin mau dibawa ke Mesir, si Nabi Yakub tidak rela karena sudah kehilangan Nabi Yusuf. Akan tetapi kata Yahuda, kalau nggak bawa Bunyamin, nanti yang terjadi adalah tidak diberi makanan pokok. Akhirnya Nabi Yakub merelakan Bunyamin dibawa. Bunyamin dibawa, apa yang terjadi? Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, saking kangen Nabi Yusuf, yang terjadi apa, Nabi Yusuf mau memeluk tapi belum waktunya. Yang terjadi ketika Bunyamin pulang, Bunyamin itu kantongnya atau tasnya dimasukin piala raja. Nah, yang terjadi ketika pulang ke Palestina, Nabi Yusuf ya berkata kayak gini, itu orang Palestina ada yang mencuri piala raja. Sana tentara periksa. Ketika diperiksa yang ternyata yaitu si Bunyamin mencuri piala raja, padahal yang memasukkan Nabi Yusuf. Ketika ditangkap, kemudian itulah pertemuan antara Bunyamin dengan Nabi Yusuf dan mengakui bahwa saya adalah Yusuf, ya sudah menjadi menteri. Nah setelah itu apa yang terjadi? Di Palestina Nabi Yakub saking sedihnya yang terjadi, Nabi Yakub itu sampai matanya buta, sampai hitam itu nggak ada, putih semua karena kehilangan dua anak yang dicintai, yang pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Tapi ketika tahajud kepada Allah, ketika tadoro DPTP dengan Allah, Nabi Yakub ya ada ilham bahwasanya Yusuf hidup di daerah Mesir. Dan ia berkata kepada saudaranya, kepada anak-anaknya, sana cari Yusuf, kalau nggak ada Yusuf cari Bunyamin sampai ketemu. Nah, kemudian sepakat ke Mesir, kemudian ke kerajaan Nabi Yusuf, ingin menjemput Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf bilang kayak gini, Nabi Yusuf yang berkata, ya semuanya ada. Nah, tahukah kamu yang ketika masih kecil diceburin ke sumur, kemudian teringatkah? Iya saya teringat. Kemudian teringat orang yang sering didengki, orang yang sering dicaci maki, orang yang sering diiri. Itu saya, itulah saya. Ya saya ini Nabi Yusuf. Kemudian semuanya tunduk sampai hampir mencium kaki Nabi Yusuf. Kemudian tidak diperbolehkan
Nah itu antara lain. Nah, setelah itu Nabi Yusuf melepas bajunya nih, dikasihkan ke ayah, kasihkan ke Nabi Yakub, dan usaplah ke mata, insya Allah akan sembuh. Dan yang terjadi ya diusap, Nabi Yakub sembuh, dan semua yang ada di Palestina diborong semua ke Mesir, ya ibu, anak-anak sampai Nabi Yakub. Itulah kesimpulan dari mimpi yang awal tadi yang ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan bulan. 11 bintang itu anaknya, kemudian matahari ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Ibronya, kesimpulan atau pelajarannya, semuanya Nabi Yusuf itu menyakitkan. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf itu diiri sama saudara. Padahal saudara loh. Padahal ya kayak gitu. Kadang yang terjadi, yang benci itu bukan teman, tapi kadang saudara sendiri. Seperti contohnya Nabi Yusuf. Itu ibronya yang pertama. Yang kedua, ibro kedua apa? Nabi Yusuf itu ditipu, bahkan Nabi Yusuf itu diceburin di sumur. Emang enak? Itu nggak enak, diceburin di sumur. Nah, kemudian setelah itu Nabi Yusuf dijual belikan. Dijual belikan juga nggak enak. Ya, dijadikan budak, dijadikan pembantu, itu nggak enak. Nah, setelah itu Nabi Yusuf bebas. Setelah bebas diangkat oleh Siti Zulaikha, dijadikan anak, bahkan ya seperti anak sendiri. Yang terjadi terkena fitnah. Terkena fitnah pun juga nggak enak. Nah, yang terakhir apa yang terjadi? Nabi Yusuf di penjara. Di penjara pun nggak enak. Tapi semuanya yang nggak enak itu lama-lama akan menjadi ya raja. Kalau saja Nabi Yusuf enak semua, nggak mungkin jadi raja. Jadi kesimpulannya harus ya bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian, berakit-akit dahulu, berenang ke tepian, sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahkan layangan pun kayak gitu. Saya teringat layang-layang hanya menentang anginlah akan naik. Begitupun kisah Nabi Yusuf. Itulah ibro dari saya, atau ibro dari kisah Nabi Yusuf. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.